Shalom seluruh jemaat GKNS Agape. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar renungan firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita naikkan satu pujian. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jamnya hibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Salam Bapak Ibu dan semua yang tetap setia mengikuti renungan tengah minggu. Saya berdoa Bapak Ibu tetap sehat, tetap dalam keadaan yang dapat mengikuti kegiatan atau aktivitas dengan baik. Dan meskipun kita tetap di dalam masa seperti ini, kita tetap masih menikmati kebaikan Tuhan. Nah, hari ini saya akan membagikan renungan bagi Bapak Ibu dan semua yang ada di rumah, yang saya ambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Ini tentang bagian dari perjalanan bangsa Israel di gurun pasir ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, sebelum kita sama-sama membacanya, mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita datang kepada Tuhan, kita memohon penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan kekuatan, kesehatan, waktu yang baik untuk kami dapat bersama-sama bertegur sapa, membagikan berkat firman Tuhan. Meskipun melalui online, tapi kami percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur kami untuk semuanya Tuhan. Tuhan Engkau mengurapi hamba yang menyampaikan firman-Mu, dan juga untuk mereka semua yang mendengarnya. Ini bukan hanya sebuah renungan yang
mudah sekali dapat dilupakan, tetapi ini akan menjadi kekuatan dari Tuhan, akan menjadi jawaban, bahkan teguran yang baik, yang berharga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Judul perikopnya adalah di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, ada banyak hal penting yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan ini, ya, terutama ketika kita masih bergumul di dalam keadaan seperti ini. Nah, kenapa saya membagikan kisah perjalanan bangsa Israel kepada Bapak Ibu? Saya teringat pesan Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus pasal 10, dikatakan bahwa perjalanan nenek moyang kita, bangsa Israel di gurun pasir, adalah pelajaran, adalah peringatan bagi kita semua, supaya kita tidak jatuh di dalam pelanggaran yang sama, juga kita tidak terkena oleh hukuman yang sama. Jadi hari ini sekali lagi mari kita belajar bersama-sama dari kejadian apa yang menimpa mereka, apa yang mereka lakukan. Nah, banyak hal yang dapat kita jadikan pelajaran penting. Yang pertama, Bapak Ibu, saya mencatat di sini bahwa ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika mengikuti panggilan Tuhan, itu tidak serta-merta perjalanan menjadi mudah, tidak serta-merta perjalanan menjadi gampang. Nah, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita langit selalu biru, nah, laut selalu tenang, nah, ya. Nah, tetapi Tuhan ada, Tuhan menyertai kita dan Ia bertanggung jawab atas segala keadaan yang menimpa kita. Nah, ini satu kebenaran, satu pemahaman yang Bapak Ibu dan saudara-saudara semua harus dipahami, bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, tidak ada janji bahwa segalanya akan berjalan dengan mudah. Nah, memang banyak sekali pemahaman ini akibat dari penginjilan dan menyampaikan berita yang mungkin kurang tepat, bahwa ketika kita mengikuti Yesus,
kita akan diberkati, ya, kita akan disembuhkan, kita akan menerima kemenangan pelipat gandaan. Nah, menurut saya Bapak Ibu memang betul Tuhan juga berjanji memberikan kepada kita hidup yang luar biasa. Tetapi terlebih dahulu sebelum kepada itu ada hal-hal yang harus kita pahami. Jadi kalau kita ibaratnya membaca buku, maka hal-hal tersebut itu seperti kita membaca bab-bab yang di tengah, ya kan? Nah, sebelumnya bab-bab awal kita harus baca juga, yaitu tentang bagaimana memikul salib, bagaimana menyangkal diri. Nah, sekali lagi pesan yang kita tangkap dari kejadian ini Bapak Ibu, bahwa ketika kita mengikuti Tuhan bukan berarti segalanya mudah. Dan ada kalanya atau sering terjadi Tuhan justru membawa kita ke tempat, kepada kejadian, kepada keadaan yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan, seperti Tuhan membawa bangsa Israel ini ke Mara. Nah, Mara itu artinya pahit. Nah, dari namanya saja kita tahu ini bukanlah tempat yang baik, ya. Bahkan mungkin tadinya bangsa Israel ini selama 3 hari mereka berlelah-lelah, mereka haus, mereka lapar. Mereka akan menemukan tempat yang baik, yang dimana mereka dapat beristirahat, dimana mereka dapat menghilangkan rasa dahaga mereka. Tetapi ketika sampai di Mara, sumber air untuk mereka minum tidak dapat mereka minum. Mereka pahit, ya. Mereka marah kepada Musa. Nah, kita semua dapat belajar bahwa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, tidak selalu apa yang kita harapkan, ya, apa yang kita inginkan terjadi sesuai dengan apa yang kita rancangkan, ya. Nah, memang kehidupan manusia dan kita selalu berusaha untuk menjadikan segala sesuatunya mudah dikendalikan, segala sesuatunya dapat dikontrol oleh kita, ya. Kalau segala sesuatunya ada di dalam pengendalian kita, banyak sekali yang berpikiran bahwa hidup ini tenang. Tetapi siapakah kita? Apakah kita dapat melihat 1 menit, 5 menit, 1 jam atau 1 hari ke depan? Tidak ada yang dapat melihat itu. Nah, seperti hari ini Bapak Ibu, saat ini selama 6 bulan kita telah masuk dan menjalankan masa pandemi ini, ya. Siapa yang pernah sangka kita akan mengalami seperti ini Bapak Ibu, ya. Tidak ada satupun yang menyangka ketika badai ini datang menghancurkan semua kita, ya. Membuat hidup kita berubah, membuat hidup kita berhenti, kegiatan aktivitas kita berhenti. Kita manusia yang makhluk sosial ini tiba-tiba harus menunda, ya. Nah, ini mungkin suatu hal yang pahit, suatu hal yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan. Ini seperti Mara bagi kita, ya. Tetapi satu hal seperti yang tadi saya sampaikan, ini kita harus pahami bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan-kemudahan bagi kehidupan kita. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan ada menyertai kita di dalam segala situasi, terutama dalam saat keadaan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, yang kedua pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa Mara itu adalah ujian. Di sini dikatakan Tuhan mencoba, Tuhan menguji. Sebenarnya apa yang diuji dari bangsa Israel ini? Yang diuji adalah kesetiaan kita, keyakinan kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum bangsa Israel ini masuk ke Mara, mereka terlebih dahulu menyaksikan mujizat yang luar biasa. Nah, bangsa Israel adalah bangsa yang melihat dengan mata kepalanya sendiri mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan. Dimulai dengan bagaimana mereka menyaksikan 10 tulah Tuhan kepada bangsa Mesir. Dan mereka hanya melihat, menyaksikan, mereka terluput. Kemudian puncaknya adalah ketika mereka harus melewati Laut Teberau, di mana di dalam keadaan yang terdesak, yang terjepit,
Di belakang mereka dikejar oleh tentara Mesir, tetapi di depannya ada membentang laut Teberau. Lalu kemudian Tuhan melalui Musa ya mengangkat tongkatnya, mendatangkan angin timur yang sangat dahsyat. Kemudian laut itu terbelah dan laut yang sudah kering itu menjadi jalan bagi bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel menyeberangi laut ini. Saudara bisa bayangkan ini hal yang dalam kehidupan bangsa Israel merupakan mujizat yang tidak dapat dilupakan. Ini mujizat yang sangat besar ya. Nah kemudian bangsa Mesir, bala tentara Mesir mengejar mereka dan Tuhan kembali menutupkan laut itu. Jadi mereka semua mati tertelan oleh laut. Dan sejak saat itu bangsa Israel bersorak-sorai. Bangsa Israel seperti menerima kemenangan. Mereka kemudian percaya dan takut kepada kedahsyatan Tuhan kita. Dan di sini dikatakan bahwa setelah peristiwa itu Bapak Ibu, kemudian Musa ya bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian, memuji Tuhan. Ya, jadi seperti ada KKR yang besar ketika peristiwa itu berlangsung ya. Musa menyanyikan bagi Tuhan, aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi dan luhur, dan kejadian itu dipenuhi dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kemudian Miriam mengambil rebana, dan kemudian mereka menari diikuti oleh para perempuan-perempuan bangsa Israel. Kita bisa bayangkan itu sebuah praise and worship yang kolosal, yang super kolosal, besar-besaran. Dan saya bisa membayangkan bahwa selama perjalanan mereka dipenuhi oleh euforia rohani, ada KKR, ada kebangunan rohani. Dan bangsa Israel ini percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan ya. Dan mereka ada di dalam perlindungan ya, tenang, ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Nah, tetapi 3 hari mereka berjalan, mereka sampai di Mara. Ketika mereka tidak dapat minum air yang akan mereka minum, mereka tiba-tiba menjadi marah, jadi bersungut-sungut, jadi kebangunan rohani itu seolah-olah sudah hilang ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah, kejadian-kejadian tadi membawa kita kepada poin yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil, yaitu kita jangan melupakan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Bangsa Israel terlalu mudah untuk melupakan mujizat-mujizat apa yang telah Tuhan lakukan, pertolongan Tuhan kepada mereka. Nah, hanya karena mereka menghadapi kesulitan saat ini, mereka marah. Mereka melupakan apa yang Tuhan telah lakukan. Nah, kita diingatkan bahwa sebelum kita masuk masa pandemi COVID-19 ini, yang kita sama-sama harus bergumul ya. Kita sebelumnya juga, bukankah kita menghadapi persoalan yang mungkin berat juga, tetapi di setiap persoalan, pergumulan kita, bukankah Tuhan menolong kita? Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan Tuhan memberikan kita menang atas persoalan-persoalan kita. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi kalau dulu Tuhan tolong kita, hari ini Tuhan pasti tolong kita. Dan yang akan datang pun Tuhan akan tolong kita. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang berubah. Tuhan kita tidak berubah. Dia Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya. Dia baik dalam keadaan waktu apapun. Nah, kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya adalah dalam keadaan sulit apapun, dalam keadaan dimara, dalam keadaan kegetiran atau pergumulan, jangan lupakan kita harus mendengar suara Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 71, Daud menuliskan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu.
Nah, di Mara ini, dalam keadaan yang tidak baik ini, Tuhan berkata kepada bangsa Israel. Tuhan menyatakan ketetapan-ketetapannya. Di sini dikatakan firman Tuhan kepadanya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi di Mara ini ada ketetapan Tuhan, ada janji Tuhan. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Di dalam kesulitan kita harus belajar ketetapan Tuhan, belajar isi hati Tuhan. Seperti Daud katakan, waktu ia tertindas, ia belajar mengenal Tuhan, ia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi hari ini kita harus belajar di dalam keadaan kita yang mungkin sekarang sulit, yang mungkin kita bergumul, kita belajar ketetapan Tuhan. Tidak mungkin badai sebesar ini Tuhan tidak memberikan pesannya kepada kita. Jangan sampai peristiwa ini lewat begitu saja tanpa kita menangkap pesan apapun dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kemudian selanjutnya dikatakan di dalam ayat ini bahwa mereka sesudah itu sampailah di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air ini. Nah, ini artinya kita membawa kepada poin selanjutnya bahwa kesusahan itu akan berakhir. Peristiwa yang membuat kita bergumul, badai ini akan berlalu. Tidak ada badai yang tetap selamanya. Ya, pasti persoalan itu akan berlalu. Ada batas kadaluarsanya, ada masa expire date-nya. Jadi kita jangan takut. Nah, sebelum bangsa Israel sampai kepada Elim, mereka harus melewati dulu Mara. Mereka harus mengecam dulu air pahit. Mereka harus mengecam dulu kehidupan yang bergumul, yang susah. Nah, kita juga percaya di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir bahwa Elim itu adalah tempat yang melambangkan ketentraman, kenyamanan. Di sana dikatakan ada 70 pohon korma. Ini bagaimana kita akan dikenyangkan, akan dicukupkan dari hal makanan. Terus di sana juga ada 12 mata air, ada ketentraman, ada ketenangan. Nah, saya tahu dan saya sepakat ini adalah tempat yang kita idam-idamkan, ya, tempat yang kita harapkan. Tetapi menurut saya, kalau Elim tidak memberikan pelajaran apa-apa, ketika Tuhan tidak berkata, ketika Tuhan di dalam kenyamanan ini undur, nah mungkin saya akan memilih tidak apa-apa saya berada di Mara. Kalau keadaan di Mara itu akan lebih membuat saya dekat lagi kepada Tuhan, akan membuat saya mengenal lebih jauh lagi Tuhan, akan dapat lagi saya mengerti perbuatan-perbuatan Tuhan, mengalaminya dan terutama menerima janji Tuhan. Maka Mara yang dikatakan pahit ini akan berubah menjadi segala sesuatu yang manis, yang indah. Jadi saya mau mengatakan Mara bukan lagi pahit, tapi Mara itu adalah berkat. Mara itu adalah blessing. Nah, Bapak Ibu, pelajaran apa? Pesan apa yang kita dapat dari Mara dan Elim ini? Jadi jangan mengharapkan kesenangan tanpa kesusahan. Jangan mudah tergoda dengan keindahan yang sementara. Jangan mengejar ketenangan yang tidak memberikan apa-apa kepada kita. Jangan terbuai dengan kenyamanan yang tidak membawa kita kemana-mana, tidak membuat kita bertumbuh. Seperti kita duduk di kursi goyang, nyaman, bergerak sepertinya, tapi tidak membawa kita kemana-mana. Jadi hadapi kesulitan, ya. Hadapi masalah, hadapi pergumulan kita, hadapi Mara kita. Saya tidak tahu hari ini Mara Anda itu apa, tetapi hadapi semuanya, telan semuanya.
jika di dalam kesulitan itu membawa kita berjumpa dengan Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan, mengenal isinya lebih dalam lagi, isi hati Tuhan lebih dalam lagi, dan kemudian dapat kita menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mengalaminya, bahkan kita mendapati janji-janji Tuhan. Maka menurut saya marah itu bukan hal yang pahit, tetapi berkat. Marah itu blessing. Dan saya teringat kisah Naomi, ya. Naomi ketika kembali lagi ke Bethlehem, dia dengan tangan yang kosong. Dia hanya membawa seorang mantunya, Ruth. Sampai ketika tetangga-tetangganya menyambut dia, Naomi kah ini? Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena Tuhan telah memberikan hidup yang pahit kepadaku. Tetapi kita tahu semua bahwa pahit getirnya hidup Naomi adalah seperti jembatan untuk kehidupan Ruth, untuk kehidupan yang indah, untuk manisnya kehidupan Ruth. Jadi hari ini kita sama-sama jalani persoalan kita sekalipun pahit, karena persoalan kita itu akan mengerjakan kemuliaan-kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, demikianlah firman yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kita renungkan bersama, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita dapat belajar dari Mara dan Eli, dari perjalanan bangsa Israel ini. Bapak Ibu, saya tergerak hati untuk berdoa bagi teman-teman, bagi siapapun yang saat ini terdeteksi positif COVID-19 melalui tes. Nah, ada banyak teman-teman, ada banyak orang-orang yang saya kenal. Nah, hari ini mereka harus menjalankan isolasi. Dan bagi siapapun, bagi semua yang hari ini di dalam isolasi, berseru meminta pertolongan, kesembuhan kepada Tuhan, saya mau berdoa. Dan saya mengajak juga Bapak Ibu semua berdoa bagi mereka. Nah, saya akan mulai berdoa Bapak Ibu. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan melebihi apapun Tuhan. Dan hari ini Tuhan, haleluya Tuhan, kami berseru kepada Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam situasi seperti ini. Kami sungguh mengandalkan-Mu Tuhan, haleluya Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami ini Tuhan. Tuhan, Kau memberikan kekuatan Tuhan. Tuhan, Kau melawat setiap kami ini Tuhan. Ketika kami menghadapi segala kesulitan ini Tuhan, juga kami dapat belajar Tuhan dari ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang baik. Pada kesempatan ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang juga telah dinyatakan positif. Dan mungkin mereka ada ketakutan Tuhan, mereka ada kekhawatiran, ada orang tua yang mengkhawatirkan anaknya yang terkena, ada anak yang mengkhawatirkan, yang menakutkan mamanya yang terkena Tuhan, ada keluarga, ada semua, ada suami Tuhan, ada istri Tuhan, ada ayah, ada ibu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, melalui doa kami Tuhan malam hari ini, Tuhan turun pertolongan Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka semua Tuhan. Hamba teringat teman-teman hamba yang telah dinyatakan positif Tuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan-Mu kepada mereka. Mereka tetap yakin, mereka tetap percaya, mereka berpegang teguh kepada janji Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan Allah yang mengerti segala keadaan Tuhan. Tuhan yang tidak akan membiarkan mereka bergumul sendirian. Berikan ketenangan hati, kekuatan Tuhan kepada keluarga-keluarga yang anggota keluarganya terkena COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh ajaib. Engkaulah Tuhan yang kami andalkan Tuhan.
Hamba teringat juga Tuhan akan setiap orang yang hari ini sudah terkena, yang harus melewati perawatan di tempat isolasinya. Mereka mungkin berharap, mereka berdoa, mereka menginginkan kesembuhan. Tuhan, tolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa juga Tuhan bagi tenaga medis yang melayani mereka, merawat mereka di dalam keadaan ini. Berikan kekuatan Tuhan, keajaiban-Mu nyata. Tuhan, tolong Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Seperti Tuhan telah membuka Laut Teberu bagi bangsa Israel. Tuhan, hari ini juga Tuhan membuka pertolongan, kesembuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu yang setia Tuhan, yang lapar haus akan firman Tuhan, akan kebenaran Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan ini akan menghibur, menguatkan mereka di rumah Tuhan. Terima kasih untuk siapapun Tuhan yang hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan telah mengadakan pertolongan, telah menyembuhkan kami semua, telah memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin, amin. Terima kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu yang di rumah, selamat bertemu kembali di dalam renungan yang sama beberapa minggu ke depan. Tetap setia, tetap lapar dan haus akan kebenaran. Terima kasih. Salam, salam agape. Allah.